Shalom, selamat bertemu saudaraku dalam renungan kita untuk pagi hari ini. Firman Tuhan sempena ibadah kita hari Ahad. Saya percaya di mana dan kedudukan dan lokasi kita, Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Walaupun kita tidak berkumpul secara ramai-ramai, kita bersendirian mungkin ataupun hanya dalam keluarga masing-masing, hadirat Tuhan tetap sama. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kita itu membezakan, menyebabkan kita spesial, istimewa, berbeza dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Bapa di sorga sangat mengasihi kita, dan saya percaya pada pagi hari ini Dia mau menyatakan isi hatinya kepada Anda dan saya. Dia mau kita bukannya mengerti, tapi menikmati kasihnya, menikmati hadiratnya, keberadaan atau kehadirannya dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Bapa di sorga, ketika Juru Selamat dilahirkan, Mesias dilahirkan, jadi nama Yesus. Yesus bermaksud dalam bahasa Ibrani, Yeshua itu adalah Tuhan penyelamat kita. Yeshua ada bermaksud Tuhan penyelamat manusia. Tapi juga Dia memberikan satu lagi nama kepada Yesus, yaitu Immanuel. Yaitu Immanuel bermaksud Tuhan beserta kita. Sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan menyebabkan kita berbeza dengan orang sekeliling kita. Mungkin kita menghadapi situasi yang menjadi cabaran dalam kehidupan kita, tapi hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan dalam hidup kita, Immanuel itu menyebabkan kita memiliki satu yang istimewa. Bukan hanya pertolongan, tapi damai sejahtera dan sukacita, kelepasan, keselamatan yang Tuhan siapkan dan sediakan untuk Anda dan saya. Saudaraku, kehidupan kita adalah kehidupan yang menerima kemurahan Tuhan setiap hari. Kemurahan Tuhan maksud adalah sesuatu yang kita terima daripada Bapa di sorga, walaupun Anda dan saya tidak layak terima. Dan ini adalah satu-satunya cara bagaimana kita dapat dan memperoleh pertolongan dari Tuhan dalam zaman atau waktu penyelamatan ini, dalam zaman kasih karunia ini, dalam tempo ini. Itu hanya melalui kasih karunia. Orang yang mengharapkan pertolongan atau mengharapkan berkat dengan bergantung kepada kekuatannya, atau lebih tepat lagi berdasarkan tuntutan hukum Taurat, firman Tuhan mengatakan bahwa itu suatu kegagalan. Tidak seorang pun yang dapat menerima sesuatu daripada Bapa di sorga oleh karena melakukan hukum Taurat, karena semua orang gagal dan tidak mampu melakukannya. Bapa di sorga memberikan jalan keluar untuk Anda dan saya melalui Yesus Kristus, yaitu menerima kemurahannya, unmerited favor, pertolongan yang tidak layak kita terima, yaitu kita terima dan menerimanya hanya melalui percaya apa yang Yesus lakukan dan sempurna melakukannya di kayu salib untuk Anda dan saya. Pada pagi hari ini saya mau bawa kita untuk melihat satu lagi atribut yang ada pada Tuhan, sikap karakter yang ada pada Tuhan, yang saya percaya Tuhan mau memberi keyakinan kepada Anda dan saya bahwa inilah atribut Tuhan, inilah karakter Tuhan, inilah Dia, ciri-ciri yang ada pada Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk percaya bahwa sungguh-sungguh kita memiliki apa yang Tuhan janjikan. Sebelum mari kita berdoa, saya membawa kita untuk berdoa, untuk kita minta supaya Tuhan membuka hati kita dan mendapat buah yang baru melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, luar biasa dengan kami. Engkau memberikan kepada kami setiap hari keperluan kami, malah Engkau memberikan kami dengan berlimpah-limpah. Dan kami percaya pada surga, keperluan kami yang sangat-sangat nyata adalah firman-Mu. Karena ketika kami memiliki firman-Mu, kami memiliki segala-galanya. Karena firman-Mu adalah Injil, firman-Mu adalah pribadi, firman-Mu adalah kasih karunia, dan firman-Mu adalah Yesus Kristus sendiri. Berbicara di hati kami Bapa, nyatakan terang baru bagi kami, biar kami nikmati dan melihat kebenaran yang membebaskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Sekarang mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang Yesaya 44 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan begini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah lain selain daripadaku. Saudaraku, ini pernyataan yang luar biasa, yang dinyatakan oleh Bapa di sorga sendiri, bahwa dia adalah Allah. Dan dia katakan sini, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Dan yang luar biasa, haleluya, di dalam Wahyu, pasal yang ke-22 ayat 13, Yesus sendiri mengatakan ini. Dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Malah bukan dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, huruf pertama dan huruf terakhir dalam abjad tulisan Yunani. Tapi dia katakan juga yang pertama dan yang terkemudian. Tetapi juga dia katakan yang awal dan yang akhir. Oh haleluya. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah yang terawal dan yang terakhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang pertama dan yang terkemudian. Dan firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan tidak ada Allah lain. Maksudnya Yesus adalah Allah satu-satunya. Luar biasa. Pernyataan ini sangat-sangat luar biasa. Karena bila kita mengetahui dan menikmati penjelasan ataupun definisi, ataupun saya katakan bahwa pengenalan diri Yesus kepada Anda dan saya, dia berbicara banyak hal. Dia memberitahu kita bahwa tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang belum berlaku, mungkin akan berlaku, yang kita risau akan berlaku, tidak dilihat Tuhan. Ataupun yang sudah berlaku dan kita melihat bahwa sudah terlambat untuk dipulihkan, juga tidak. Karena Bapa di sorga mengatakan dalam pribadi Yesus Kristus bahwa dia adalah awal dan terakhir. Bapa di sorga melihat dari Alfa, abjad yang pertama, daripada permulaan sampai kepada Omega, abjad yang terakhir dalam tulisan Yunani, itu berbicara tentang yang akhir. Tuhan melihat semuanya. Saya selalu bayangkan bahwa, oh Tuhan, adakah apa yang saya lakukan selama ini tidak perlu dipulihkan lagi? Ada orang mengatakan bahwa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Itu sudah menjadi sejarah. Jangan menjadi menghantui diri kamu. Tapi sebenarnya banyak kesan negatif ataupun kesan daripada tindak tanduk kita yang kita buat dan kita lakukan sebelum ini, memberi kesan pada masa depan kita. Tapi saya ingin beritahu kita pada pagi hari ini bahwa Yesus Kristus boleh memperbaiki semua itu. Mungkin kamu bertanya, penutup bagaimana dia pulihkan? Itu kerusakan yang luar biasa yang saya telah lakukan. Saya tidak dapat jelaskan, mungkin saya tidak dapat jelaskan bagaimana Tuhan memulihkan. Tapi yang saya tahu adalah Yesus adalah Alfa dan Omega, yang terawal dan terakhir. Dia yang pertama dan juga dia adalah yang terkemudian. Dia tahu dan dia melihat. Dan apa yang harus dilakukannya tepat untuk Anda dan saya. Oh haleluya. Lagipun jika ada yang perlu dilupakan, mungkin Anda dan saya sukar untuk melupakannya. Tapi Bapa di sorga dalam pribadi Kristus Yesus, dia katakan, aku tidak mengingat-ingat lagi dosa Anda dan saya. Wah, itu luar biasa. Tuhan tidak ingat. Manusia ingat, tapi Tuhan tidak ingat. Dan yang paling kita perlukan adalah apa yang Tuhan ingat tentang diri kita, bahwa kita adalah anak-anak yang telah ditebusnya. Saudaraku, masa depan kita terpelihara. Luar biasa. Kita boleh tahu outcome, apa yang akan terjadi di masa depan kita. Karena kita tahu bahwa Bapa di sorga dalam pribadi Kristus Yesus adalah juga Omega, yang terkemudian, yang terakhir. Dia tahu. Maksudnya Tuhan handle, Tuhan urus, Tuhan kawal. Dari permulaan hidup Anda sampai akhir. Nah, ini berbicara pada pribadi kita secara personal, setiap kita masing-masing. Juga berbicara tentang hal dunia ini. Tuhan yang mencipta dunia ini. Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan, dan lakukan yang terbaik untuk Anda dan saya yang ada dalam dunia ini. Tuhan menjanjikan penyelamatan. Tuhan menjanjikan harpazo, satu perkataan yang merujuk kepada rapture atau pengangkatan. Tuhan akan mengangkat kita daripada murka yang akan datang dalam dunia sekarang ini. Karena firman Tuhan mengatakan kita ditentukan untuk
tidak ditimpa murka. Oh, haleluya. Tuhan sudah siapkan untuk Anda dan saya. Malah Dia mau beritahu kita apa yang akan terjadi pada masa depan. Sehingga kita bukan hanya siap, tapi kita perlu dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh ekspektasi bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk orang-orang percaya, yaitu Anda dan saya. Saudaraku, Tuhan sangat sayang dengan kita. Dunia sekarang ini semakin rontok atau semakin runtuh, semakin rusak. Tapi Tuhan masih in control. Bapa di sorga melihat dunia ini, dalam ruang dan masa ini, dengan melihat view ataupun penglihatan melalui helikopter view ataupun drone. Itu melihat dari atas dan melihat ke bawah. Dia melihat dari ujung sampai ke ujung. Kita manusia, kita melihat secara horizontal, kita melihat secara apa yang berlaku di depan mata kita. Kita tidak nampak apa yang berlaku keseluruhan, tapi Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk Anda dan saya. Saya percaya ini karena Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Malah saya secara pribadi sangat-sangat luar biasa. Nah, renungan singkat kita pada pagi hari ini, saya katakan singkat karena saya percaya Tuhan mempunyai maksud yang sangat dalam untuk Anda dan saya renungkan. Apa maksudnya apabila Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah Alfa dan Omega. Akulah yang pertama dan terkemudian dan yang awal dan yang akhir. Dan dia memetik apa yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat 6. Dia katakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, tidak ada Allah lain selain daripada aku. Saudaraku, luar biasa. Saya tutup dengan firman Tuhan ini terdapat dalam Yesaya 55 ayat 11. Oh, haleluya. Dia katakan begini, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Nah, firman adalah sesuatu yang disuruh. Dia adalah satu pribadi. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan apa yang Yesus lakukan dan sempurnakan bagi Anda dan saya di kayu salib, Dia adalah firman yang hidup, datang untuk menyelamatkan kita. Dan apa yang dilakukannya pasti berhasil. Saudara, mungkin saat ini Anda dan saya sedang berpikir, sedang mengalami hal-hal yang menghambat dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Yesus tidak akan gagal. Apa yang dilakukannya, lebih tepat apa yang dimulakannya, pasti akan disempurnakannya untuk Anda dan saya. Inilah kasih karunia. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan, tapi karena kita percaya seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus Immanuel. Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, dan yang awal dan yang akhir. Haleluya. Mari kita berdoa. Kepada Saudara, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan-Mu, Engkau memberikan kami pribadi-Mu, tinggal dalam kami, itu firman-Mu, dalam Roh Kudus dalam hidup kami. Dan bila Engkau berada dan bersama dengan kami, Immanuel, yaitu Alfa dan Omega, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dari mula kami percaya padamu, malah lebih tepat ketika kami lahir, sampai pada akhir, pada waktu Engkau memanggil kami Tuhan, atau mungkin pada waktu Engkau mengangkat kami bersama-sama dengan orang-orang kudus. Kami percaya pada surga Engkau memiliki dan mengetahui dan mempunyai rencana yang istimewa bagi kami. Pada waktu kami menerima dan mengalami hambatan, dari segi kesehatan kami, dari segi ekonomi, dari segi hubungan, apapun masalah kami saat ini, Tuhan, Engkau lah tempat kami dapat andalkan, karena Engkau lah yang awal dan yang akhir. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau boleh memulihkan apa yang telah kami lakukan, yang rosak. Engkau tahu masa depan kami, dan Engkau tahu apa yang terbaik buat kami. Terima kasih kepada surga. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mendengar dan bersama-sama merenung firman Tuhan ini, diberikan terang baru, melihat atribut Tuhan ini, bahwa Dia adalah awal dan akhir. Dia tahu dan mengerti hidup kami.
Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaannya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Haleluya.